Hai semuanya, senang bertemu kembali dalam pembelajaran e-learning multimedia mata kuliah Pancasila ini. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang etika keutamaan dalam nilai Pancasila. Apa itu keutamaan? Etika bermacam-macam. Nah, etika keutamaan dalam hal ini secara etimologis merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris virtue, dari bahasa Latin virtus, dan paralel dengan istilah arete dalam bahasa Yunani. Nah, kata sifat Inggris atau virtus biasa diterjemahkan dengan saleh, dan dalam bahasa-bahasa Barat bisa diistilahkan dengan kata virtue. Sering dikaitkan dengan kesalehan, jadi mempunyai arti moral kental. Sebelumnya dalam budaya Yunani kuno, kata arete mempunyai arti kekuatan atau kemampuan. Misalnya untuk berperang atau menanami sawah atau membuat kereta. Arete merupakan kemampuan untuk melakukan perannya dengan baik. Nah, bagaimana esensi keutamaan? Nah, esensi keutamaan ini bisa kita lihat dalam buku etika yang ditulis oleh Kees Bertens di zaman Yunani kuno. Etika keutamaan terlihat menjadi sesuatu yang berdasarkan pemikiran dari beberapa filsuf. Aristoteles menyatakan bahwa keutamaan adalah sifat karakter yang nampak dalam tindakan kebiasaan. Sifat kebiasaan ini menjadi amat penting sebab perlu dari hal-hal atau yang baik kemudian dijalankan secara terus-menerus. Dengan kata lain, karakter itu bersifat kokoh dan tidak berubah. Nah, menurut Magnus Suseno, keutamaan merupakan terjemahan yang cocok untuk kata virtue, dalam arti sebagai kekuatan dan kemampuan. Ada beberapa hal yang penting dalam etika keutamaan. Keutamaan adalah suatu disposisi, artinya suatu kecenderungan tetap. Ini poin pertama, ya. Tetapi bukan berarti keutamaan tidak bisa hilang. Hal ini tidak mudah terjadi. Keutamaan adalah sifat yang ditandai oleh stabilitas yang mendarah daging pada diri seorang, ya. Kemudian poin kedua adalah keutamaan berkaitan dengan kehendak. Keutamaan adalah disposisi yang membuat kehendak tetap cenderung pada arah tertentu. Oleh karena itu motivasi sangatlah penting, karena motivasilah yang mengarahkan kehendak itu. Kemudian poin ketiga adalah keutamaan diperoleh dengan jalan membiasakan diri dan merupakan hasil latihan. Keutamaan tidak dimiliki manusia sejak lahir, tetapi melalui proses latihan diiringi dengan usaha korektif. Jadi ada beberapa hal yang dilakukan ketika salah, ya. Kemudian dia melatih dirinya. Dia latih dirinya ini dalam hal keutamaan, ya. Jadi dia latih dirinya dengan proses tahapan-tahapan tertentu sehingga dengan kebiasaan yang dilakukan mengoreksi dirinya menjadi lebih baik, ya. Jadi ada usaha-usaha korektif di dalam kehidupan pribadinya. Bahkan kalau dalam suatu organisasi kelompok, mereka akan bersama-sama mengoreksi apa yang sudah benar dan masih perlu ada perbaikan. Nah, etika keutamaan mengarahkan pada being manusia. What should I be? Hal ini berbeda dengan etika kewajiban yang menekankan doing manusia. What should I do? Ya, jadi dua hal ini akan berbeda. Kemudian di dalam esensi keutamaan ini, keutamaan itu ada yang bersifat relevan. Nah, untuk segala zaman dan tempat yang erat kaitannya dengan hakikat manusia. Tapi ada juga keutamaan yang terikat pada zaman historis dan kebudayaan tertentu. Oleh karena itu, bisa berubah kedudukannya akibat perubahan zaman dan kebudayaannya. Ya, jadi di sini ada historis yang dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Jadi
bagaimana kita mengikuti perkembangan zaman itu, ya, tetapi tidak merubah esensi yang ada, ya, sehingga keutamaan yang kita miliki, ya, itu betul-betul kita jalankan, meskipun dari waktu ke waktu, ya, zaman memang berubah, ya, teknologi semakin canggih, tetapi bagaimana kita mampu untuk merubah sesuatu kemampuan yang ada dalam esensi keutamaan ini menjadi yang lebih baik, ya. Nah, menurut W.K. Frankenach, ya, seorang filsuf Jerman, ada dua keutamaan di sini, ya. Dia melihat bahwa keutamaan pokok di sini adalah satu kebenaran dan keadilan, ya. Nah, menurut pandangan tradisi yang sudah berakar dari sejak zaman dahulu, sejak Plato dan Aristoteles, ada 4 keutamaan pokok, ya, yaitu kebijaksanaan, keberanian, pengendalian diri, dan keadilan. Kemudian di abad pertengahan, Thomas Aquinas menambah 3 keutamaan lagi, ya, dari zaman ke zaman, ya, beberapa unsur, ya, keutamaan ini ditambah lagi oleh Thomas Aquinas pada abad pertengahan. Ada 3 yang ditambahkan. Yang pertama teologis, ya, di mana dia mengatakan bahwa teologi ini ada iman, kepercayaan, ya, pengharapan, dan cinta kasih. Nah, ketiga keutamaan dalam teologis ini saling berkaitan satu sama dengan yang lain, ya. Bagaimana kepercayaan itu adalah sesuatu hal yang perlu ada, ya, di dalam diri masing-masing tentunya. Kemudian pengharapan, ya, di dalam kepercayaan ada suatu pengharapan untuk bagaimana melakukan etika keutamaan itu, ya. Dan cinta kasih, ya. Nah, cinta kasih ini bagaimana juga seseorang melakukan kehendaknya berdasarkan cinta kasih, misalnya sebagai teman, ya, sebagai teman bagaimana dia menerapkan cinta kasih ini. Tentunya ada etika, ya, etika yang didasarkan pada etika keutamaan, ya. Dan ini sangat relevansi dengan keadaan sekarang, ya. Begitupun dengan zaman yang sebelumnya di abad pertengahan, dengan kebudayaan-kebudayaan kuno yang ada, tetap mereka melakukan apa yang menjadi keutamaan saat itu. Begitupun dengan saat ini, sudah dilakukan beberapa hal yang menurut Thomas Aquinas adalah hal yang baik untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, etika keutamaan adalah etika tradisi, ya, yang memiliki pemikiran filsafat moral. Kemudian etika keutamaan ini merupakan teori etika yang mengutamakan pengembangan karakter moral pada setiap individu. Sehingga etika keutamaan menganggap orang bermoral atau berperilaku baik berdasarkan pribadi moralnya yang terbentuk oleh pembelajaran dari kenyataan sepanjang hidupnya. Nah, orang yang bermoral bukanlah orang yang bertindak secara moral baik pada situasi saat itu saja, melainkan orang berkepribadian moral yang utama atau menonjol, berprinsip, dan berintegritas yang tinggi. Etika keutamaan menekankan pada cerita-cerita masyarakat tertentu yang patut untuk dicontoh perilakunya secara moral, ya, tentunya seperti itu. Nah, perilaku baik secara moral tersebut merupakan teladan yang baik, dan itulah perilaku yang benar menurut etika keutamaan. Nah, etika keutamaan dalam nilai luhur Pancasila, bagaimanakah dengan bangsa Indonesia saat ini? Berbagai keluhan yang sering muncul berkaitan dengan Pancasila. Misalnya, adanya keluhan bahwa nilai Pancasila telah dimiliki bangsa Indonesia ratusan tahun yang lampau. Tetapi mengapa sulit untuk melakukan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Nah, keluhan tersebut sangat masuk akal mengingat pelaksanaan nilai-nilai Pancasila selama Orde Baru sangat formalistik, sehingga orang justru merasa asing dan tidak familiar dengan nilai-nilai yang selama ini telah menjadi karakter dan dimiliki sejak lama. Nah, etika keutamaan sesungguhnya merupakan pemikiran tentang etika tertua pada filsafat Barat
yang mencapai puncaknya pada masa Yunani kuno. Beberapa epos, puisi, karya drama seperti Homerus dan Sophocles banyak berisi pandangan moral tentang kebajikan serta kejahatan. Tindakan baik bukan didasarkan atas norma hukum, agama, masyarakat, tetapi didasarkan pada sifat karakter keutamaan dalam diri. Keutamaan moral yang ada dalam nilai-nilai Pancasila seperti cinta kasih terhadap pencipta dan sesama, pengendalian diri, penghargaan terhadap orang lain, serta keadilan merupakan sifat karakter manusia yang harus dikembangkan. Berdasarkan sifat keutamaan inilah sebuah tindakan dilakukan, bukan hanya karena formalitas untuk menggugurkan kewajiban atau mengharapkan adanya imbalan. Jadi dalam etika keutamaan ini kita belajar ya bagaimana masa yang lalu dengan masa yang sekarang, bahkan nanti di masa yang akan datang. Itu merupakan suatu rentetan waktu yang akan bergulir, tetapi bagaimana kita membawa diri dengan adanya etika keutamaan ini di dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga bisa dilaksanakan ya apa yang menjadi pesan ya di dalam etika keutamaan yang sudah dilakukan semenjak dahulu kala. Demikian materi kita hari ini. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.